Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu ya. Udah beberapa hari ini di tempat saya udah diterapin PSBB ya. Jadi ya kegiatan saya di rumah aja setiap hari. Dan di video kali ini saya mau ngebahas sebuah kartu perdana dari Smartfren ya. Yaitu Smartfren 10N Plus. Kalau ditulisannya segitu sih, 10N Plus. Di sini saya tertarik karena dia punya masa aktif 365 hari atau 1 tahun ya. Ini bisa dibilang cukup panjang ya. Dan menariknya lagi, kita dikasih kuota 3 giga dan ada tanda plus-plusnya dengan bonus kuota hingga 13 giga mingguan, tapi tetap ya syarat dan ketentuannya berlaku. Dan 3 giga di sini tuh dibagi ya selama 6 bulan. Jadi 500 giga per bulannya. Dan di sini saya sempat searching dulu di website Smartfren ya. Jadi untuk kuota 13 giga selama 1 tahun itu sebenarnya kita harus beli voucher. Dan di sini ada 2 pilihan voucher data ya. Ada yang 1 giga dan 1,5 giga. Dan beberapa voucher lainnya ya. Bisa juga dibeli melalui aplikasi My Smartfren. Dan di sini ada beberapa keunggulan. Katanya di sini nggak perlu takut untuk kartunya hangus ya. Karena ini lumayan ya. Dengan harga 20 ribuan, di sini masih ada tuh harganya 20 ribu. Nomornya nggak usah ditutupin ya karena ini nomornya bakal saya taruh di modem. 20 ribu dapat kuota 3 giga dengan masa aktif setahun. Tapi kuota 3 giganya itu cuman berlaku 6 bulan dan 1 bulan 500 megabyte aja. Internet pasti on terus ya untuk 6 bulan ke depan. Tapi setelah 6 bulan kalau misalnya kalian nggak isi paket ya udah internetnya mati. Dan kalau misalnya internetnya misalnya dalam 1 bulan kalian pakai lebih dari 500 mega itu nggak bakal potong pulsa. Jadi di sini ada fitur anti potong pulsa untuk akses internet. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan 500 MB-nya itu habis, ya udah kalian bakal didirect ke halaman Smartfren buat isi paket data. Terus gratis nelpon sepuasnya ke sesama Smartfren dan ini udah saya coba ya. Itu beneran gratis dan kualitas nelpon ya untuk kualitas nelponnya Smartfren itu lumayan jernih ya. Saya coba buat telepon teman saya di Bandung itu suaranya jernih. Dan untuk video call karena ini pakai jaringan 4G ya. Dan video call juga ternyata gratis. Jadi nggak nelpon aja ke sama Smartfren yang gratis, ternyata video call juga gratis. Jadi buat kalian yang pakai Smartfren atau keluarga kalian yang banyak yang pakai Smartfren ini untung banget sih buat komunikasi ya. Terus ada bonus kuota mingguan tadi ya. Karena untuk dapat kuota bonus yang mingguan hingga 13 giga itu kalian harus isi pakai voucher. Dan itu bonusnya 250 mega per minggu dan bisa sampai 52 kali. Jadi dalam 1 tahun kalian bisa pakai kalian bisa isi ulang sebanyak 52 kali. Oke. Dan bonusnya itu 250 mega dengan masa aktif 1 minggu aja. Kartu Smartfren ini mungkin nggak cocok buat semua orang kali ya, untuk ada target market tertentu yang mereka sasar. Mungkin kalau misalnya saya karena di rumah itu pakai wifi, jadi nggak terlalu butuh kartu yang kuotanya gede atau kuotanya banyak gitu. Yang penting masa aktifnya panjang. Makanya saya pakai 3 handphone itu dual SIM, kartunya tri semua. Yang sisanya baru kartu Indosat sama Telkomsel gitu. Tapi kartu tri itu buat cadangannya. Karena tri itu kan pertama masa aktifnya panjang dan paket internet itu mengikuti masa aktif kartu. Makanya mereka bilangnya always on kan. Di Smartfren ini juga sama. Hampir mirip. Dia punya masa aktif setahun, tapi untuk internetnya dia sampai 6 bulan. Kan tadi dibilang anti potong pulsa ya. Gimana kalau misalnya internetnya kita nggak perpanjang gitu, udah 6 bulan, kan tadi kan 3 giga ini kan untuk 6 bulan ya.
Kalau misalnya 6 bulannya udah habis, ya udah kita misalnya kita on paket datanya bakal potong pulsa juga sebenarnya. Jadi tidak potong pulsa itu selama masih ada paket berlangganannya. Di sini misalnya di sini udah 6 bulan habis, ya udah fitur potong pulsanya udah nggak ada gitu. Beda sama Tri yang eh, paket data itu mengikuti masa aktif kartu. Jadi kita nggak bakalan dipusingin atau bakalan takut gitu pulsa kita bakal hilang. Karena beberapa ada operator tuh yang suka misalnya kuotanya masih udah agak dikit-dikit mepet-mepet gitu ya. Tiba-tiba udah tuh pulsa habis raib tuh. Itu udah saya sering alamin yang di operator kuning sih. Ya, begitulah. Makanya saya pakai cuma buat standby aja sih. Tetap buat internetnya dia pakai Tri. Nah, itu tadi singkat aja buat ulasan smartfren. Tapi kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak tes kecepatan internetnya dari si smartfren ini. Dan di sini kita nggak bakalan tes sendiri, kita bakal bandingin juga dari operator Tri ya. Kira-kira kencangan mana nih antara Tri sama smartfren? Yuk kita tes bareng-bareng. Oke, di sini udah ada dua handphone, Samsung Galaxy A7 2016 dan LG G5 SE. Di sini smartfren sinyalnya 4G plus ya. Dan di LG di kartu Tri sinyalnya juga sama 4G plus juga. Dua-duanya punya kapabilitas LTE yang sama. Jadi langsung aja kita tes deh. Speed test ya. Di sini saya pakai aplikasi speed test dari Ookla atau ya itulah pokoknya. Di sini servernya smartfren itu Smart Telecom ya. Di sini ada Starnet, kita pindahin ke Tri biar imbang ya. Jadi ke operatornya masing-masing. Kita mulai 1 2 3. Oke, Tri dapat 15, 14, 13. Bisa dibilang di atas 10 ya, 10 megabit per detik, dan smartfren agak menyedihkan sih 0, padahal ke server sendiri loh. Dan di jam kalong sekarang itu 1.57, udah mau jam 2 pagi. Bentar lagi nih ada yang bangunin sahur nih. Oke, Tri udah, dia kecepatan unduhnya 14,1 megabit per detik dan uploadnya 3,18 megabit per detik. Dan smartphone masih loading ya. Unduhnya agak 0,17, ya ampun. Oke, kita tes sekali lagi ya. Yang kedua kita ubah ininya, servernya ke Telkom, PT Telekomunikasi Indonesia, biar adil di jaringan masing-masing. Kita mulai 1 2 3. Jaringan masing-masing ke servernya Telkom. Kira-kira cepetan siapa? Oke, Tri udah mulai jalan. 10 megabit per detik, 9 8. Naik lagi 9. Kira-kira bisa sampai 10. Ternyata tuh udah mulai yang bangunin sahur tuh, udah kedengeran gak tuh? Oke, unduhnya 9,68 dan uploadnya sekitar 1 mega. Oke, smartphone mulai 0, aduh, kayaknya smartphone jelek banget ya di rumah saya. Dan Tri 9,68 dan uploadnya 1,55 megabit per detik. Aduh, smartphone. Oke, kita ulang nih terakhir 3 kali ya. Aplikasi kita tutup. Kita jalanin ulang lagi. Oke, ini otomatis ya. Tri nyambung ke ini servernya smartphone, sedangkan smartphone sendiri masih mencari server. Oke, masih mencari.
Ayo dong smart friend. Oke, Tri mulai dulu deh. dan dia ke servernya Tri. Wih, sampai 20 mega. (21). Wah, parah sih Tri nih. Padahal sering dicap operator miss Gwen. Speednya sampai 20 mega. Tapi balik lagi ya. Masalah speed ini tergantung handphone apa yang kalian pakai, wilayahnya kalian di mana, dan jam berapa kalian akses internetnya. Di sini saya udah jam 2 pagi. Oke, Tri selesai. Dia download sampai 21,8 megabit. Itu dibagi 8 lagi kalau misalnya megabyte ya. Dan uploadnya 4,2. Oke, smartphone agak mendingan nih. Dia 2,55 dan uploadnya 2,6. Oke, 3 kali cukup kali ya. Ya, itu dia. Nah, itu tadi perbandingan kecepatan internet dari smartphone dan kartu Tri. Dan itu adalah kecepatan internet di wilayah rumah saya ya, di Depok. Dan di berbagai tempat juga hasilnya mungkin bakal berbeda. Jadi, nggak bisa dibilang mutlak gitu ya. Oke deh, cukup sekian untuk video kali ini. Kita bakal ketemu lagi di video berikutnya.